kayak perempuan itu dituntut sempurna gitu loh. Dari cara dia berpakaian, dari cara yang kedua kayak dituntut perempuan tuh harus bisa bangun pagi, cuci-cuci, terus habis itu kan memang body shaming ini salah satu kekerasan verbal yang dialami oleh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan saya Sita Bella dan asal lupa bisa dipanggil Ulfa. Ya, kalau kalian tahu dengan kita berdua, kita adalah perempuan yang paling receh. Perempuan paling banyak ngomong juga. Jadi kalau di kampus itu bisa dibilang dia itu katanya 11-12 kayak gue, tapi aku bilang dia lebih Parah. Kelihatannya diem ya, tapi anggun, kalem gitu ya. Jadi guys, untuk video kali ini aku bakal ngobrol sama Ulfa mengenai hal-hal yang sering kita alami di dunia nyata maupun maya tentang apa itu, Dek? Lebih ke body shaming gitu ya. Ya, body shaming. Dan kamu sepakat gak sih kalau yang mengalami body shaming itu kebanyakan perempuan? Jadi kayak perempuan itu dituntut sempurna gitu loh. Dari cara dia berpakaian, dari cara dia ngomong. Sebenarnya tidak hanya body shaming aja sih. Bahkan kayak ini yang paling parahnya ini ya, di lingkungan keluarga aja itu juga ada. Kadang bukan body shamingnya, lebih ke kayak gini. Ayo belajar masak, nanti di rumah mertua apa malu-maluin nggak bisa masak kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua kayak dituntut perempuan tuh harus bisa bangun pagi, cuci-cuci, terus habis itu bersih-bersih, masak, dan itu harus kompleks sekali kan ya. Terus kemudian apa tuh namanya, kayak apa ya, perempuan tuh harus bisa sopan kayak gitu. Aduh, aku sama sekali jujur ya, aku pribadi itu anaknya pecicilan banget, gak bisa seanggun yang diekspektasikan oleh orang lain nih. Tapi apa yang kamu sebutkan itu masuk dalam bentuk diskriminasi gender, klasifikasi beban ganda. Tapi nanti itu kita akan bahas di lain waktu. Kita fokus pada body shaming. Kalau menurutmu body shaming itu apa sih? Mungkin teman-teman kalau yang simple yang sepengetahuan aku sih, body shaming itu lebih mengarah ke kekerasan pada fisik namun dalam bentuk verbal kayak gitu. Omongan, ya, cibiran lah. Nyinyir. Nyinyir banget. Tahu sekali dunia kita penuh dengan nyinyiran. Iya banget. Jadi kalau di luar dari diskriminasi gender dalam bentuk lain yang kamu sebutkan, memang body shaming ini salah satu kekerasan verbal yang dialami oleh perempuan gitu. Kenapa aku bilang hanya perempuannya saja? Karena di dunia kita, pengalaman kita itu yang lebih banyak mengalami itu perempuan gitu loh. Perempuan dituntut gak jerawatan, harus putih mulus kayak porselen kayak gitu. Harus bodinya aduhai gitu. Kayak gitar Spanyol gitu. Terus apa lagi sini sebutin semua. Tapi kalau pengalamanmu, Dek, kamu punya pengalaman yang ini nggak, yang mengganggu kamu banget terkait body shaming gitu? Mengganggu banget. Yang pertama itu tentang badan juga pernah, wajah juga pernah. Karena dulu waktu aku SMA, aku tuh sempet naik berat badan yang bener-bener berat nih kayaknya. Soalnya dulu aku SMP MTS itu kan pernah ikut atletik gitu kan, jadi sering terlatih dengan lari, olahraga kayak gitu. Jadi berat badan tuh udah ideal gitu. Terus pas SMA itu udah jarang karena udah nggak ikut atletik gitu, udah nggak ikut atlet dan lain sebagainya gitu. Jadi jarang olahraga juga, terus juga makan banyak. Tapi kan itu sebagai wujud ya gimana ya, aku anaknya kan emang suka ngemil, jadi langsung berat badan tuh naik. Yang terparah itu sampai naik seberat 68 kilo. Ya, terus bentuk body shaming yang kamu terima? Ya pasti ketika ketemu sama teman lama atau apa diginiin, tambah gemuk ya sekarang, gemukan ya sekarang gitu. Terus kamu nanggepinnya gimana itu? Ya berhubung waktu itu ya kayak biasa aja, tapi ya sebenarnya mikir banget itu kayak oh ya biasa lah kayak gitu. Terus tapi itu masih mending sih, karena sekarang emang nggak mikir banget ketika wajah yang dikomentarin. Karena memang aku sendiri itu kelas 2 SMA itu pertama kalinya make up. Bukan, jerawatan. Aku nggak pernah pakai make up, memang jerawatan. Nah yang pertama tuh muncul 1-2 itu masih biasa sih, tapi ternyata ketika
aku kelas 3 dan sampai pada kuliah itu jerawatan parah banget yang sampai aku tuh nggak mau ketemu sama orang gitu. Jadi setiap keluar rumah itu pakai masker kayak gitu. Waktu itu apalagi diperparah yang waktu kemarin itu pandemi kan pakai masker terus kan, akhirnya tambah ini jerawatan parah banget dan aku punya fotonya. Yang bentuk body shaming yang kamu terima dari wajah kamu yang kayak gitu? Pertama kali ini yang bikin aku bener-bener mikir sampai wah segitu banget sih masa kayak itu ketika aku lulus dari MTS ke SMA waktu itu, terus kemudian ada ketemu alumni dan ketemu alumni itu kebetulan di MTS waktu itu kan sekalian ambil apa ya waktu itu ambil SKHO atau apa gitu mungkin aku lupa. Kemudian nah ada nih temenku waktu MTS dan waktu ketemu itu bilangnya gimana? Ih kok malah helek. Aku kayak hah wow ternyata segitu banget sih, masa gara-gara jerawat langsung jadi jelek gitu sih. Aku jadi mikir ya aku tahu mungkin itu kayak apa ya spontanitas kan, kayak berkata kayaknya itu lagi gini sebagai bentuk keakraban gitu loh. Mereka anggap mungkin ketika kita menyentuh hal-hal sensitifnya kita gitu tuh kita mau ngakrapin ke kamu gitu mungkin deh. Tapi sebenarnya itu kita sudah akrab gitu. Iya. Mungkin ya karena memang aku anaknya sensitif banget ya, sensitif. Kemudian aku anaknya juga kayak kalau disinggung masalah jerawat dan muka itu lebih sangat-sangat nggak suka. Nah, yang paling bikin kita kesel itu kenapa kesempurnaan seorang perempuan dan kecantikan seorang perempuan itu diukur dari wajahnya yang harus mulus, terus habis itu bodinya yang harus ideal gitu kan. Seringkali kecantikan perempuan itu tidak ukur dari kualitas pemikiran atau keilmuan yang dia miliki gitu. Nah, bahkan ketika perempuan itu muncul sebagai seseorang yang berilmu, orang yang berkualitas, itu tidak kemudian diklaim dia cantik gitu loh, tapi dia berilmu gitu. Jadi kalau berilmu, perempuan berilmu dan tapi kadang itu juga masih sebagian besar ini ya, mayoritas itu menganggap bahwa belum sosok perempuan yang sempurna gitu ketika tidak memenuhi ekspektasi atau nilai standar dari orang di luar kita. Ya, benar sekali. Apa itu standar? Aduh. Kalau ngomongin standar kita nggak bakal bisa memenuhi standar tiap orang, banyak orang nggak bakal bisa. Iya. Jadi kalau menurut kamu gimana sih kita harus menyikapi adanya body shaming itu, dan bagaimana orang yang seharusnya orang yang tidak sadar melakukan body shaming itu apa sih seharusnya mereka lakukan gitu? Kalau dari diri sendiri dulu ya, kalau misalnya dari diri sendiri tuh yang pertama ya harus percaya diri dan cinta sama diri sendiri. Love self sama sih. Karena kalau misalkan kita cinta sama diri kita sendiri gitu, apa yang orang lain katakan tentang diri kita ya udah bodo amat gitu. Ya ini kan aku, ini gue, ini diri gue. Mau siapa apa lu? Selama aku tidak melanggar norma, nilai ya udah gitu. Dan yang paling penting kayak ya kamu emangnya siapa aku? Kamu nggak menghidupin aku, duit skincare juga bukan dari elu kayak gitu ya. Tapi jangan sampai kelihatan di permukaan. Jangan sampai kelihatan judes banget. Iya, itu buat motivasi diri sendiri aja. Iya. Tapi kalau yang harus kita lihatkan ke permukaan seperti apa deh? Artinya kita menanggapi gitu loh, tiba-tiba ada yang bilang, kamu kok tambah jerawatan sih, kok kamu tambah gemukan sih, terus kita nanggapinya gimana? Ya kalau aku pribadi sih lebih mengarahkan ke dibilangin aja kayak ya jerawat itu kan normal gitu ya, siapa ya mungkin ya karena ini dari hormon lah, kita itu bilang lebih ke edukasi aja. Iya, langsung dikasih edukasi. Kenapa biasanya orang yang kayak gitu itu tidak belajar atau tidak cari tahu penyebab jerawat itu apa, gini-gini langsung cuma menjudge kamu kenapa jerawatnya. Harus jadi kita itu harus bisa memberikan ya edukasi tadi, kayak bilangin kita harus bisa menunjukkan sisi lain gitu, jangan kemudian balas apa sih kayak ikut-ikut doang itu, jangan, malah justru gak masuk ya. Dibilangin aja ya jerawat kan banyak sekali penyebabnya, bisa jadi karena hormon, bisa jadi karena makanan, gaya hidup, atau mungkin stres. Bilangin aja ya itu salah satunya. Aku masih kemarin tuh habis stres, bilangin aja kayak gitu. Tapi untung loh kita sebagian orang, bagian dari orang yang perempuan yang mengalami body shaming gitu. Artinya ketika kita sudah pernah berposisi sebagai korban, maka kita akan berhati-hati ketika berbicara dengan orang lain. Seperti yang kamu katakan kemarin, aku nggak kebayang sih kalau jadi dia yang gemuk kayak gitu terus dapat perlakuan yang tidak enak gitu. Artinya kan dari situ kita akan berhati-hati dari orang lain. Jadi bagi kalian yang sudah pernah merasakan gimana rasanya memperoleh perlakuan body shaming, ya ayo jangan dilakukan kepada orang lain gitu. Bahkan aku pernah dapat teman gitu ya, temannya itu sepengalaman sama aku, guys. Kayak dia dulunya itu
biasa mukanya, ternyata kemudian jerawatan gitu. Nah waktu ketemu kembali ya aku diam aja kan, karena ya aku pernah di posisi dia gitu. Kemudian dia tiba-tiba kok tanya ke aku gini, kamu kok nggak kayak yang lain gitu. Hah, kayak yang lain kenapa gitu? Ya nggak nanya gitu, kok keadaanku makin kayak gini. Apanya sih gitu? Ya itu kayak wajah nggak, apanya, kenapa wajahmu kayak gitu? Ya kan aku ini, nah terus apa hubungannya sama aku? Jadi gitu? itu sampai sampai apa ya, mindset dalam pikirannya bahwa aku bakalan diginiin gitu. Kalau Kan kasihan banget ketemu orang dulu kemudian ketemu lagi, pasti perkataan yang pertama muncul tentang masalah wajah, sampai kayak gitu mungkin. Aku jadi kayak melihat diriku ini gitu. Aku merinding loh. Sebegitu menderitanya hanya cuma gara-gara ini gitu loh. Jadi untuk teman-teman ya jangan sampai kayak gitu, maksudnya jangan sampai menjudge orang karena fisiknya kayak itu, karena kita nggak tahu di balik orang itu berusaha, orang itu pasti tahu keadaan wajahnya sendiri, bagaimana menyikapinya, bagaimana menyembuhkannya, pasti ya berusaha. Ya kita nggak tahu kan ya, yang pertama finansial orang kita nggak tahu, dia mungkin dengan susah payah menyisihkan uang untuk beli skincare kayak gitu ya, sama halnya dulu aku juga gitu. Alhamdulillah kemudian membaik sih. Jadi kemudian aku bilang sama dia kayak nggak semua gitu, maksudnya ya apa ya, aku sendiri pernah di posisi kamu gitu ya. Aku udah kayak misalkan kayak gitu ya, pasti aku mikirnya oh mungkin ya kamu jerawatan pasti mungkin bisa aja karena hormon atau bisa karena apa kayak gitu. Selagi apa ya, yang penting kamu itu harus bisa love self yang pertama kayak gitu. Jadi aku harus apa ya, karena dia apa kayak memberikan dia tuh support juga, support system kayak ini loh aku juga sama gitu. Kalau misalkan kamu nggak dihargai sama mereka, ya udah temenan sama aku gitu. Jadi salah satu keuntungan kita pernah mengalami body shaming, kita bisa melakukan support system gitu. Jadi nggak hanya diam gitu. Ketika diam yang paling baik ya diam gitu. Tapi kalau kalian bisa melakukan lebih ya ayo support system sama mereka. Tapi beneran loh, tadi aku kayak merasa miris sama Prinding juga, kayak temanku itu tadi kok bisa mikir kayak gitu gitu. Ya Allah. Ya udah, apa sih pesan buat kalian yang kurang sadar bahwa kalian telah melakukan body shaming? Ini ada dua sih. Yang pertama itu kayak orang yang di body shaming, korbannya dulu, apa maksudnya kayak orang yang kayak aku, objeknya, korbannya yang sepengalaman sama aku. Yang pertama itu kalian harus apa ya, mencintai diri sendiri yang pertama. Kayak jerawat itu bukan kesalahan, bukan dosa, juga bukan bentuk wajahmu juga bukan dosa. Ya, kemudian dan badanmu itu juga bukan aib gitu. Maksudnya gemuk, kurus ya itu bukan aib gitu. Yang kemudian yang kedua itu jangan mengikuti standar orang lain, kayak ciptakan standar kecantikanmu sendiri gitu. Paling penting. Standar kecantikan bisa dari hati, attitude kayak gitu. Yang kemudian juga otak juga bisa termasuk ini. Jadi gak usah pedulikan orang yang memandang standar kecantikan itu dari wajah atau fisiknya. Kita bisa menciptakan standar kecantikan kita sendiri. Dan yang paling penting, orang yang beneran suka sama kita ya pasti akan memandang kita cantik gitu loh, kayak gitu. Jadi nggak perlu berusaha sampai keluar dari apa yang kamu mampu gitu. Baik gitu. Terus untuk mereka yang melakukan ini ya, semoga kalian tersadar ya, ini suara hati dari pejuang jerawat juga ya. Dan fighter. Untuk kalian semua yang tidak merasakan apa ya, mungkin bisa saja mungkin apa itu tadi spontanitas kalau misalkan diistilahkan. Tapi ya aku mohon tidak ya sengaja. Teman-teman, apapun itu yang keluar dari mulut kalian, entah itu sengaja atau tidak, ya mohon kiranya supaya kalian tuh tersadar gitu. Bagaimana kalau misalkan kalian ada di posisi mereka ini gitu. Pasti kalian juga stres, juga bingung, juga apa ya, kayak minder diri bakalan kayak insecure. Gitu. Insecure. Ketika pun kita itu tidak sadar ketika mengucapkan ya, kita mengucapkan kita nggak sadar gitu, nggak sengaja atau spontanitas. Nah setidaknya setelah itu kita refleksi gitu, bener nggak sih yang aku omongin. Nah kalau kalian merasa salah atau ada sikap si dia yang itu kurang enak ketika kamu selesai mengucapkan itu, ya maka minta maaf. Ya gitu. Itu yang paling utama, karena apa ya, kita pribadi orang seperti kita acne fighter atau orang yang istilahnya itu kurang mencapai standar kecantikan di masyarakat ya kebanyakan, tapi ya kita itu ingin diperlakukan sama gitu aja, diperlakukan wajar gitu aja sih. Sebenarnya simple gitu, buat apa ya, untuk menghargai seseorang yang semacam kita itu ya cukup diam jika tidak ingin
ya emang yang penting tuh diam aja sih gitu. Kalau tidak bisa memberikan support. Nah, tidak bisa memberikan uang skincare juga, uang perawatan juga. Jadi sebenarnya body shaming itu nggak perlu dilakukan, nggak perlu banget gitu loh. Nggak perlu lah. Nggak perlu banget. Cuma kita sebagai manusia memang kadang al insan mahlul khotok manusia katanya. Makanya yang aku bilang, kalian dikasih kesempatan ketika itu memang apa ya nggak sengaja ya udah nggak apa-apa. Tapi setelah itu ya minta maaf kalau memang kalian merasa bersalah dan kalian memang manusia gitu. Karena yang paling penting yang apa ya? Aku tahu kan manusia itu harus mengenal 3 hal. Maaf, terima kasih, dan tolong. Kata-kata itu kan benar kata-kata ajaib banget, menurut aku. Maka kalian akan juga dihargai sebagai manusia. Ya, memanusiakan manusia guys, please guys. Baik. Stop body shaming, kita menolak body shaming, kita sejahtera, kita keluar dari penjara body shaming agar semua dari kita perempuan khususnya itu bisa percaya diri, tidak mengukur fisik sebagai standar kecantikan, hanya fisik maksudnya, tapi nggak apa-apa kalau memang fisik juga diukur sebagai standar kecantikan, tapi kita tidak terpaku dan menjadikan standar kalian yang kecantikan itu sebagai di fisik, maka kalian juga akan menyalahkan orang lain ketika tidak memenuhi itu. Closing statement deh untuk bintang tamu Sinta Bella. Closing statement yang pertama, ini yang paling aku tanamkan dalam diri juga, kayak jika kamu tidak bisa memenuhi standar kecantikan orang lain, ciptakan standar kecantikan milikmu sendiri. Create your beauty standard. Oke, tepuk tangan untuk kita. Selamat untuk kita semua. Itu aja guys untuk video kali ini. Semoga barokah manfaat. Semoga juga bisa setelah kalian menonton video ini kalian bisa keluar dari penjara body shaming dan kalian bisa menjadi perempuan yang percaya diri untuk menggapai mimpi. Jadi diri sendiri juga. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.